lebih mudah daripada membangun sebuah bisnis. Hanya saja, banyak orang yang menghabiskan pikiran mereka untuk fokus bekerja, tetapi tidak mau mencurahkan energi mereka untuk membina keluarga. Itu benar, kalian berdua harus sama-sama berjuang. Tracy dan Daniel saling mendukung satu sama lain, saling menceritakan pengalaman mereka. Setelah mendengarnya, Lorenzo dan Dewi bersama-sama mengenyitkan kening mereka dan berkata serempak, "Cukup, tidak perlu dibahas lagi." Selesai mengatakan semua itu, keduanya pun tanpa sadar saling memandang, kemudian langsung memalingkan wajah mereka, saling mengacuhkan satu sama lain. "Kalian berdua benar-benar kompak," canda Daniel. "Memang benar, jalan hidup masing-masing orang harus dilalui sendiri. Tidak peduli orang lain mengatakan apa, tidak akan ada gunanya." "Iya," Tracy mengangguk dan mengambil sepotong tulang iga untuknya. "Sayang, ayo coba ini." "Terima kasih sayang." Daniel mengecup keningnya. Keduanya terlihat begitu romantis, namun Dewi malah merinding dan merasa mual. Lorenzo begitu iri, ia menatap Dewi dengan tidak senang. Hatinya membayangkan alangkah baiknya jika Dewi bisa bersikap seperti ini terhadapnya. Setelah makan malam selesai, anak-anak pun pergi bermain di taman. Daniel mengajak mereka berempat dapat duduk di gazebo taman agar mereka dapat mengawasi anak-anak sambil menikmati indahnya cahaya bulan. Lorenzo ingin menolaknya, tetapi Dewi langsung setuju. Tracy segera meminta Bibi Riana untuk menyiapkan teh dan beberapa makanan ringan. Dewi langsung berjalan sambil melompat-lompat kecil menuju keluar dan diikuti oleh Tracy yang mendorong Daniel di atas kursi roda. Lorenzo tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka. Pada malam hari ini, cahaya bulan begitu indah dengan hangat menyinari taman itu, menghangatkan suasana. Gazebo itu terletak di atas bukit sehingga mereka bisa mengawasi anak-anak yang sedang bermain di taman. Di bawah sinar rembulan dan semerbak aroma teh, suasana pun terasa begitu hangat dan romantis. Dewi melambai kepada anak-anak sambil berkata dengan gembira, "Sekarang aku baru sadar kalau ternyata hidup dalam keluarga kaya begitu menyenangkan." Dulu ia terjebak dalam rumah keluarga Moore seperti terkurung di penjara, sehingga dengan segenap hatinya ia benar-benar ingin melarikan diri, bahkan hingga mati pun tidak bersedia tinggal di sisi Lorenzo. Dulu juga terasa begitu suram dan membosankan, tapi kemudian semuanya berubah. Tracy berkata sambil tersenyum, "Taman di rumah kakak begitu besar, jadi nanti kita dapat membangun lebih banyak fasilitas hiburan untuk anak-anak dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka." Lorenzo tidak menjawabnya, namun juga tidak menolaknya. "Intinya, aku sudah terbiasa hidup bebas. Aku suka berkeliling dunia, tidak suka menetap di satu tempat saja." Dewi mengemukakan pemikirannya sendiri. "Jangan ada yang berharap untuk dapat mengurungku." "Kamu sudah punya anak, tapi masih mau berkeliaran," Lorenzo berkata dengan tidak senang. "Apa ada ibu sepertimu?" "Anak-anak ikut denganku. Aku akan mempersiapkan semuanya untuk mereka. Tapi kamu malah berusaha merebut mereka, juga mengutus orang untuk menangkapku." Dewi berkata dengan penuh amarah, "Kamu juga bukan ayah yang baik, jadi jangan mengatai orang lain." "Kamu..." Sudah, jangan bertengkar lagi." Daniel bergegas melerai. "Yang terpenting saat ini adalah menjalani pengobatan lebih dulu." Benar. Dewi menemukan alasan untuk dirinya lalu segera berkata, "Penyakit adik iparmu belum sembuh, jadi aku tidak bisa pergi." "Yang penting ia tidak mati," Lorenzo berkata dengan dingin. "Kalau ia benar-benar ingin sembuh total,
pergi saja berobat ke negara Imron. Apa kamu tidak punya hati nurani? Tutup mulutmu. Baru saja mengucapkan beberapa kalimat, keduanya sudah bertengkar lagi. Daniel tidak dapat berkata-kata lagi. Tracy berusaha melerai keduanya, namun tidak dapat memotong perkataan mereka. Daniel menuangkan secangkir teh untuk Tracy, dan pasangan itu pun meminum teh sambil menikmati indahnya bulan, mengabaikan pertengkaran mereka. Sadar kalau pertengkaran mereka sendiri itu membosankan, keduanya pun berhenti berdebat dan duduk masing-masing di samping, saling mengabaikan satu sama lain. Apa sudah selesai bertengkarnya? Daniel berkata dengan penuh kesabaran pada Lorenzo. Maksudku, menjalani pengobatan tadi bukan untuk penyakitku, tapi untuk penyakitmu. Ketika Lorenzo mendengarnya, wajahnya seketika berubah. Apa maksudmu? Apa kamu tahu tentang penyakitku? Ia menatap Dewi dengan penuh amarah. Dewi pun bergegas menggelengkan kepalanya. Bukan aku yang memberitahunya. Aku tidak mengatakan apapun. Aku tidak tahu apa penyakitmu. Aku hanya tahu kalau kamu sakit. Daniel menjelaskan dengan santai. Pulihkanlah dulu kesehatanmu. Jangan menunda-nunda waktu untuk mengobati kondisimu. Ia sudah lama sembuh, ucap Dewi langsung. Hah? Secepat itu? Tracy terkejut. Itu bukan penyakit parah. Sekali disuntik, langsung sembuh. Ketika Dewi mengucapkannya, ia melirik Lorenzo tanpa sadar pipinya memerah. Oh, kalau seperti itu, sebaiknya kalian mendiskusikannya berdua. Daniel yang memahami situasi sebenarnya tidak berbicara lebih banyak lagi. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Apa yang dikatakan oleh kakak ipar itu benar. Aku sekarang juga masih hidup. Setelah selesai mengurus semua masalahku saat ini, aku bisa pergi ke negara Imron untuk menjalani pengobatan. Kamu... Dewi pun panik mendengarnya. Aku tidak akan kembali ke negara Imron. Ini masalah antara kalian berdua. Kalian bisa merundingkannya. Kami tidak akan ikut campur. Daniel tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Infokan saja hasil diskusi kalian padaku. Nanti apabila sudah tiba waktunya, aku akan pergi menemuimu untuk menjalani pengobatan. Setelah mengatakannya, Daniel memutar kursi rodanya hendak beranjak pergi. Tracy pun bergegas mendorong kursi rodanya. Hei, jangan pergi! Dewi pun panik dan segera menghentikan kursi roda Daniel. Ia berkata dengan penuh amarah, apa kamu tidak ingat janjimu padaku? Kamu bilang, selama aku membantumu, kamu akan melindungiku dan tidak akan pernah membiarkan bajingan itu membawaku pergi. Mendengar kata-kata itu, Lorenzo dan Tracy pun menatap Daniel. Oh, sepertinya begitu. Daniel menepuk keningnya. Aku hampir lupa. Bajingan. Dewi mengumpatnya dengan marah. Kakak ipar. Daniel menoleh menatap Lorenzo lalu membujuk. Hubungan yang dipaksakan tidak akan terasa manis. Bagaimana kalau... Aku tidak peduli, terasa manis atau tidak. Aku tidak akan melepaskannya, jawab Lorenzo marah. Daniel pun kehabisan akalnya dan meminta bantuan Tracy. Sayang, siapa yang menyuruhmu main asal membuat janji sembarangan? Tracy dengan kesal memarahinya. Asal kakakku dapat bersatu kembali dengan istrinya, itulah yang terpenting. Kenapa kamu malah ikut campur? Ucapan istriku yang paling benar. Daniel berulang kali menganggukkan kepalanya. Dewi termangu. Daniel, bukankah kamu pernah mengatakan kalau kamu adalah pengambil keputusan di dalam keluargamu? Benar, aku adalah pengambil keputusan dalam keluargaku. Daniel berkata dengan serius. Tapi istriku yang mengambil seluruh keputusan yang menyangkut diriku. Aku mengurus rumah tangga
dan ia yang mengurusku. Jadi otoritas pengambilan keputusan akhir tetap di tangannya. Kamu! Amarah Dewi pun meledak. Cukup. Lorenzo merasa malas untuk menanggapi omong kosong itu. Ikut aku pulang. Aku tidak akan kembali. Dewi masih berusaha berjuang tanpa arah. Bahkan, kalau kamu terus memaksaku untuk kembali, aku akan melarikan diri. Kamu? Lorenzo menggetakkan giginya dengan marah. Aku akan mematahkan kakimu. Lihat saja, kamu bisa lari kemana. Bahkan, seandainya kamu mematahkan kakiku, aku masih punya tangan. Saat kamu tidur, aku akan menyuntikkan beberapa jarum lagi ke dalam tubuhmu, hingga kamu hidup segan, mati pun tak mau. Dewi menyipitkan matanya dan memelototinya dengan garang. Kamu pikir, aku tidak bisa menanganimu? Amarah Lorenzo meluap-luap. Ia pun mengulurkan tangannya hendak menggendong Dewi dan membawanya pulang. Mami! Mami! Pada saat itu ketiga anak kecil datang ke arahnya. Dewi mengambil kesempatan itu untuk meminta bantuan mereka. Tini, Winnie, Betty, papi kalian kembali menyiksa Mami lagi. Papi jahat! Ketiga anak kecil langsung berlari dengan kaki pendek mereka. Mereka pun berkelantungan di kaki Lorenzo seperti sebuah liontin berusaha menggigit dan memukulnya. Lorenzo mengeritkan keningnya dengan tak berdaya. Dia tidak dapat melakukan apapun terhadap tiga monster kecil itu. Ia tidak dapat melakukan apapun terhadap tiga monster kecil ini. Anak-anak baik, ayo belajar berenang dengan Bibi. Tracy bergegas menarik ketiga anak itu pergi. Pergilah bersama kakak iparmu. Daniel memintanya. Aku ingin mengobrol berdua dengan kakakmu. Tracy menatap Lorenzo. Lorenzo tidak menolaknya, bahkan melepaskan Dewi. Tracy pun membawa Dewi dan ketiga anak itu pergi. Suasana di gazebo itu pun hening seketika, malas berbicara terlalu banyak. Daniel langsung berterus terang. Sepertinya kamu memang tidak dapat menjinakkannya. Aku punya ide. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan? Seandainya ini di masa lalu, Lorenzo pasti akan langsung memasang ekspresi menghina, lalu dengan dingin menolaknya mentah-mentah. Namun sekarang alih-alih menolak niat baik Daniel, ia malah berpaling menatapnya, menunggunya untuk menceritakan idenya. Sebenarnya, tidak baik jika kita terus mengekang setiap langkahnya. Bagaimana kalau membiarkannya tetap tinggal di kota Bunaken? Kamu sebenarnya ingin dia tinggal di sini untuk mengobatimu, kan? Lorenzo dengan dingin memotong ucapannya, tatapannya berubah suram. Memang, ia dapat sekaligus mengobatiku. Daniel tersenyum dan melanjutkan. Tapi, bukan ini alasan utamanya. Aku dapat menjamin kalau kamu mengikuti rencanaku ini, 2 bulan kemudian, ia pasti akan berinisiatif sendiri kembali ke negara Embron untuk mencarimu. Omong kosong. Lorenzo sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Kamu tidak tahu betapa keras kepalanya wanita itu. Aku berani bertaruh. Daniel mengangkat alisnya. Bertaruh apa? Lorenzo menatapnya dengan penuh minat. 5% saham. Daniel segera menjawab, kalau aku kalah, aku akan memberimu 5% saham grup Wellens. Kalau kamu kalah, maka kamu harus memberikan Tracy 5% sahammu. Lorenzo tertawa. Baik, sepakat. Percakapan di antara orang-orang intelektual selalu sederhana, tidak pernah berbelit-belit. Namun Thomas yang menjaga di samping mereka paham betul bahwa 5% saham dari grup Moore atau grup Wellens benar-benar tak ternilai harganya. Terlebih lagi saat ini kedua keluarga ini sedang dilanda kekacauan. Saham-saham ini begitu penting bagi mereka. Daniel berani bertaruh seperti itu dengan jelas memperlihatkan bahwa ia begitu yakin dengan rencananya.
Oleh karena itulah ia dapat menarik minat Lorenzo. Namun dari sudut pandang Jasper, hubungan Lorenzo dengan Dewi sudah benar-benar tidak ada harapan. Namun ia juga menyadari bahwa Daniel memang memiliki cara untuk menangani masalah hubungan keluarga mereka. Terlebih lagi ia terlihat begitu percaya diri hingga berani langsung bertaruh seperti itu. Mungkin saja caranya itu dapat membuahkan hasil yang tidak terduga. Tracy bermain dengan anak-anak di taman. Thomas mendorong Daniel di atas kursi roda dengan menghampiri mereka. Semua anak pun mengelilingi Daniel dan memanggilnya tanpa henti. Papi, papi, paman, paman. Anak baik. Daniel membelai kepala anak-anak itu lalu berbicara dengan lembut. Kenapa kalian tidak pergi berenang? Cuaca belangin. Bibi bilang, sebaiknya kita main saja di taman bunga. Benar juga, anak baik. Hei, bagaimana hasil diskusi kalian? Dewi bergegas bertanya. Sebaiknya kamu langsung menanyakannya langsung padanya. Daniel menatap Lorenzo yang perlahan-lahan berjalan mendekat. Pulanglah. Lorenzo menatap ketiga anaknya. Jasper bergegas membawa Tini, Winnie, dan Betty naik ke atas mobil. Mami! Ketiga anak itu memandang Dewi. Kalau ia pergi, mereka baru mengikutinya pergi. Pulanglah, ucap Lorenzo sambil menatap Dewi, lalu berbalik dan langsung naik ke mobil. Jasper berjalan ke samping Dewi dengan hormat mengisyaratkan, silakan. Apa maksudmu? Dewi berubah cemas. Daniel, kamu menjualku. Jangan khawatir, kamu bisa kembali lagi besok. Daniel tersenyum misterius. Baik-baiklah menemaninya hari ini. Hah? Dewi tertegun sejenak lalu sadar kembali. Maksudmu, apa ia mengizinkanku untuk tetap di sini? Daniel mengangguk pelan. Kamu tidak berbohong padaku kan? Dewi begitu gembira namun masih tidak dapat mempercayainya. Tanyakan saja padanya. Daniel menunjuk mobil keluarga Moore. Dewi bergegas bertanya, bajingan Moore, apa kamu benar-benar setuju untuk membiarkanku tinggal di sini? Iya. Lorenzo mengangguk. Sekarang pulanglah dulu. Aku akan kembali ke negara Embron besok. Lalu aku akan mengatur orang untuk mengantarmu kembali. Bagus sekali. Dewi bersorak gembira. Naiklah ke mobil. Tracy melihat konvoi keluarga Moore yang perlahan-lahan pergi lalu menatap Daniel. Apa itu benar? Tentu saja. Daniel memutar matanya. Apa kamu masih bisa berbohong mengenai hal semacam ini? Bagaimana kamu dapat meyakinkan kakakku? Tracy begitu penasaran. Dengan harga yang mahal, Daniel berkata sambil tersenyum. Tapi aku tidak akan membiarkan hartaku sendiri jatuh ke tangan orang lain. Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat ceritakan padaku. Aku akan memberitahumu di kamar. Oke. Pasangan suami istri pun berjalan ke kamar. Mereka tetap mengobrol di sepanjang jalan, membahas apa yang baru saja terjadi. Setelah Tracy mendengar semuanya, ia pun tercengang. Bertaruh sebesar itu? Apa kamu benar-benar yakin dapat membujuk kakak ipar untuk kembali ke negara Embron dan mencari kakak lagi? Tentu saja. Daniel mengangguk. Aku yakin, aku pasti akan menang. Baiklah, selama kamu punya rencana. Saat ini Tracy sama sekali tidak mengetahui janji antara Daniel dengan Lorenzo, apalagi cerita di baliknya. Baru pada malam berikutnya, setelah Jeff mengantar Dewi yang tengah menggila kembali pulang, Tracy baru mengetahui kalau Lorenzo akan membawa ketiga anaknya kembali ke negara Embron, meninggalkan Dewi sendirian di kota Bunagon.
Anak-anak pun menarik tangan Dewi sambil menangis histeris. Dewi juga tidak rela berpisah dengan anak-anaknya. Ia tetap ingin bersama dengan ketiga anaknya. Namun Lorenzo langsung memerintah akan membawa ketiga anaknya pergi, lalu menyuruh bawahnya untuk mengantar Dewi ke villa sisi utara. Sebelum pergi, ia masih berkata padanya, "Apa kamu tidak ingin bebas? Aku akan mengembalikan kebebasanmu dan kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau." "Lorenzo, dasar kamu bajingan!" Amarah Dewi meledak-ledak hingga ia terlihat menggila. Kemudian ada orang yang memaksanya masuk ke dalam mobil. Setibanya di villa sisi utara, Dewi masih merasa kesal setengah mati sehingga ia tak henti-hentinya menelpon Lorenzo. Daniel berkata, "Kamu ingin bebas, tetapi anak-anak membutuhkan kehidupan yang stabil. Kamu tidak bisa terus-menerus membiarkan mereka pergi berkelana mengikutimu, kan?" Dewi pun tertegun setelah mendengar ucapannya. "Kakak ipar, jangan khawatir. Mungkin saja kakakku akan segera mengutus seseorang untuk menjemputmu kembali." Tracy bergegas menenangkannya. "Menjemputku?" Hati dan pikiran Dewi sangat bertentangan. Jika Lorenzo benar-benar datang menjemputnya, ia juga tidak ingin ikut dengannya. "Kakak ipar, bagaimana kalau aku mengantarmu ke atas untuk istirahat?" Mengetahui suasana hati Dewi yang sedang kurang baik, Tracy pun mengantarnya ke lantai atas. Dewi mengunci dirinya di kamar. Setelah beberapa lama kemudian, ia baru keluar untuk mengobati Daniel. Daniel berkata dengan santai, "Ada baiknya juga kamu diam sejenak, sehingga kamu dapat berpikir jernih tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan." "Iya," Dewi menjawabnya lalu menyuntikkannya keras. "Kamu pikir aku tidak tahu kalau ini adalah idemu?" "Aku juga." Keadaan pun menjadi tenang kembali. Dewi pun tinggal di kota Bunaken dan terus merawat Daniel. Lorenzo membawa Tini, Winnie, dan Betty kembali ke negara Emerald. Saat ini grup Wellens dan Moore sedang dilanda kekacauan. Daniel dan Lorenzo sama-sama disibukkan dengan urusan pekerjaan. Sebagai seorang pria, mereka harus menangani seluruh masalah perusahaan sebagai prioritas utama mereka. Kehidupan pun mulai berjalan normal. Daniel yang begitu sibuk setiap harinya selalu berangkat lebih awal dan pulang terlambat. Sementara itu Tracy terus memulihkan kesehatannya di rumah merawat anak-anak. Setelah luka anak-anak juga berangsur pulih, Tracy pun menemani mereka mengadakan pemakaman kecil untuk Roxy. Roxy sudah berusia 7 tahun saat tragedi itu terjadi. Meskipun ia masih terlihat begitu aktif dan lucu, namun kenyataannya ia telah memasuki usia akhir hidup seekor burung beo. Meskipun begitu, ia telah menggunakan sisa akhir hidupnya untuk melindungi Carla. Tracy dan ketiga anaknya sangat berterima kasih atas pengorbanannya. Beberapa waktu ini banyak hal yang telah menimpa keluarganya hingga menyebabkan ketiga anaknya satu persatu terluka. Mereka pun terpaksa menunda pemakaman Roxy. Sekarang kondisi anak sudah stabil. Tracy mulai dapat mengatur acara pemakaman itu. Mereka menempatkan batu nisan untuk Roxy di bawah pohon bunga osmanthus di tengah bukit. Di depan batu nisan itu mereka meletakkan berbagai macam-macam makanan favorit Roxy serta selembar fotonya. Pemakaman itu diiringi dengan musik favorit Roxy. Semua orang memegang karangan bunga kecil. Burung elang Roxy juga mengikuti seluruh prosesi pemakaman. Semuanya begitu merindukan Roxy, merindukan hari-hari yang sebelumnya terasa manis membahagiakan. Karena keberadaan Roxy, hari-hari mereka terasa begitu menyenangkan. Semoga kedepannya mereka dapat terus bahagia.